Halo semuanya, hari ini gue ketemu lagi sama Gusti Gina di sini. Gusti Gina, kalau misalnya ada yang ingat, jadi kita pernah bikin video bareng ya, itu Paranormal Experience, di mana Gina menceritakan soal kamarnya, kamar abu-abu. Kuning. Kuning, oh udah dicat ya? Udah diwarnain. Nggak ya, kamar kuning. Gina itu waktu itu ke YouTube gue Paranormal Experience ngomongin kamar kuning. Itu ada ceritanya, itu juga seru tuh. Ada hubungannya sama keluarganya ya waktu itu ya. Terus kita udah lama nggak ketemu. Sampai suatu saat aku lagi nge-scroll, kalau nggak salah lagi ngecek-ngecek Twitter apa ya, lagi ngecek Twitter. Karena waktu itu aku lagi mau collab sama Mamat Al-Katiri, tau nggak? Ada stand up comedian ya kan, yang bahaya banget tuh orangnya. Nah, aku lagi mau collab sama dia, aku ngecek berita-berita soal dia buat bahan video kan. Tiba-tiba di tengah itu ada kamu masuk kayak akun-akun berita gitu. Kayaknya kamu abis ngebahas di TikTok soal Saranjana. Oh iya, bener-bener. Itu kayak rame banget ya, sampai banyak yang ngutip dan lain-lain ya. Iya, rame sih di TikTok tuh sampai 26 juta views terakhir. 26 juta? 26 juta views ya part satunya. Soal mencari kota Saranjana. Iya. Oke, ini catatan buat Gilang ya. Kota apa yang kita cari ini abis ini nih? Coba. Oke, berarti itu emang viral banget ya. Banyak banget yang nonton video mencari Saranjana itu. Iya. Oke. Nah, terus Resita secara kebetulan ya, ini kayak dipertemukan takdir nih. Resita, pimpinan redaksinya Gagas Media itu WA aku katanya, Dit masih ingat Gina nggak? Dia abis ngeluarin buku nih, bahas dong di tempat lo gitu. Nah, jadilah ini Dilan 199. Romance dong. Tiba-tiba. Oke, jadilah nih buku ini. Jadi ini semua matching nih. Bukunya Mencari Saranjana, Kota Gaib di Pelosok Kalimantan, dan itu video TikToknya juga baru rame kemarin. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Itu dari TikTok rame akhirnya jadi buku, atau kamu udah bikin bukunya terus yaudah gue mau juga cerita di TikTok? Ini mana yang duluan nih antara buku sama itu? Bukunya dulu Kak. Jadi TikTok itu sebenarnya video promosi aku buku biar orang pada check out. Keranjang abu-abu ya? Keranjang abu-abu. Kuning kan di gitu. Oke, jadi di TikTok ngomongin soal mencari Saranjana, tapi memang sebenarnya bukunya udah ada dulu. Sudah ada duluan. Nah, kamu yang kalau nggak salah kamu juga kurator banyak cerita misteri dan horor juga kan? Kamu ada YouTube dan lain-lain juga kan? Gimana ceritanya kamu kok bisa tiba-tiba bikin mencari Saranjana gini? Aku berasumsi buku ini isinya adalah pencarian kamu soal Saranjana kan? Iya, benar. Aku jelasin konteks dulu ya, Saranjana itu apa ya? Ini aku baca aja di belakang bukunya nih. Keberadaan Saranjana diyakini ada, jelas terlihat bagi mereka yang memiliki anugerah berupa mata batin. Kota gaib yang tabir misteriusnya dipercaya berada di Kalimantan ini konon berupa kota metropolitan maju. Banyak cerita fenomena supranatural yang beredar terkait Saranjana dan dikisahkan di media sosial kebenarannya masih abu-abu, tapi tidak sedikit juga orang yang pernah mencoba membuktikan langsung keberadaannya. Nah, kamu Gusti Gina, seorang konten kreator muda yang juga dari Kalimantan ternyata, itu mencoba untuk mencarinya. Ini seru banget sih. Oke, kamu nggak emang segabut itu sehari-hari sampai nggak ada kerjaan lain, nggak Mobile Legends nggak main gitu ya, sampai harus tiba-tiba udah tinggal di Depok ke Kalimantan lagi mencari kota yang banyak orang bilang goib. Iya benar. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa nih jadi pencarian nih jadi satu buku nih? Gabut sih bener ya. Bener gabut. Okay. Tapi sebenarnya tadinya kan aku mau nulis yang kamar kuning itu Kak. Oh yang kamu ceritain aku ya? Iya, tempat Kakak. Di dalam perjalanan aku nulis, ternyata aku menggali ceritaku itu terlalu personal dan entah kenapa aku masih belum siap untuk dipublikasikan sedetail itu gitu. Padahal kan di tempatku yang kamar kuning itu udah kamu ceritain. Iya, tapi itu belum semua. Jadi waktu aku ngobrol sama keluarga aku tuh ternyata lebih dari itu gitu, dan terkait dengan ya psikologis aku lah gitu, hubungan aku dengan keluarga. Oke, masih ada trauma yang nggak pengen kamu gali lagi. Iya, benar-benar. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Lalu akhirnya aku sama Gagas Media, aku kayak nawarin, aku mau deh tulis buku tapi juga masih terkait dengan daerah aku.
Aku kan dari Kalimantan Selatan kan. Ya itu tuh urban legend yang ada di daerah aku. Dan aku ngerasa Saranjana itu tuh menarik buat diangkat. Sebenarnya kan kota gaib atau tempat gaib di Indonesia tuh banyak ya Kak. Nggak cuma di Kalimantan Selatan. Tapi bisa dibilang Saranjana ini salah satu yang selalu ramai di sosial media, selalu viral gitu. Dan informasi yang aku dapetin di sosial media tuh cenderung berulang. Jadi yang itu-itu aja, dan aku kayak penasaran masih ada nggak sih cerita yang lebih dalam daripada itu. Mungkin yang Kakak pernah dengar nih, ada pembelian alat berat, mobil mewah yang ditujukan ke Saranjana. Padahal secara administrasi itu nggak ada di sana. Itu secara administrasi itu maksudnya tidak ada tempat namanya Saranjana gitu. Oke, jadi nggak, yang aku tangkap ya, soal Saranjana ini adalah katanya nih. Ini adalah kota gaib, keberadaannya orang entah tahu apa nggak tahu, tapi kaya raya masyarakatnya kan, betul. Katanya gitu. Sehingga sering terjadi pembelian barang-barang di mana dikirimnya ke Saranjana. Tapi aku lupa tuh, yang di cerita-cerita urban legend ini barangnya nyampe atau gimana, kurirnya bingung atau? Nah itu kan itu jadi pertanyaan juga kan, karena ceritanya itu di sosial media ataupun berita-berita juga sebatas itu gitu loh. Aku jadi mikir loh, terus barangnya nyampe ke Saranjana ditaruh gimana? Apakah dikembalikan ke pengirim gitu? Kamu penasaran? Aku penasaran kayak gitu. Sebagai orang Kalimantan juga. Sebagai orang Kalimantan juga. Ini gimana sih sebenarnya? Walaupun aku udah pernah dengar juga soal Saranjana beberapa tahun sebelumnya dari teman-teman aku yang tinggal di sana. Terus, yang tinggal di sana? Di Kota Baru. Jadi Kota Baru. Saranjana itu tuh urban legend dari Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Pulau Laut. Nah itu kan Pulau Kalimantan gede ya Kak. Pulau Kalimantan. Terus di bawah tuh ada pulau kecil, terpisah dari pulau gede itu. Nah disitulah urban legend itu ada. Ini di selatan berarti ya? Iya, selatan. Paling bawah pokoknya. Paling bawah Pulau Kalimantan. Berarti memang masuk Kalimantan Selatan. Masuk Kalimantan Selatan. Kota yang terdekat namanya Banjarbaru. Banjarbaru, itu kota terdekat katanya yang paling dekat dari Saranjana. Ibu kota Kalimantan Selatan. Iya, tapi katanya itu paling dekat sama Saranjana kota itu. Enggak sih, Kota Baru kabupatennya. Kota Baru namanya. Agak mirip-mirip sih Banjarbaru, Kota Baru ya. Nama kotanya Banjarbaru. Kota Baru. Nama kotanya Kota Baru. Jadi kota baru gitu. Kota Baru. Aku agak geografiku agak bodoh sih memangnya. Tapi karena kamu orang sana kan? Iya, orang sana. Jadi Gina Kasela ini kan bener. Iya sih, kan dari Kalimantan Selatan ya. Betul. Jadi Gina memang orang Kalimantan Selatan, berarti familiar sama urban legend kota Saranjana. Iya benar. Dari kapan? Apa dari mulai udah rame di sosmed atau dari kamu kecil di Kalimantan Selatan, Saranjana udah mulai kedengeran dikit-dikit gitu? Sebenarnya sih aku denger pertama kali itu 2015. Jadi aku itu tinggalnya kan jauh dari Kota Baru ini. Jadi memang cerita soal Saranjana belum nyampe ke aku sih. Karena aku udah kuliah, kan ada teman-teman dari Kota Baru juga. Dari mereka lah aku denger cerita soal Saranjana itu. Dan memang Kota Baru ini bisa dibilang kayak daerah pesisir gitu. Jadi mereka punya cerita sendiri. Berarti memang sudah pernah dengar sebelumnya? Iya, sebelum ramai di sosmed, sebelum viral-viral kan baru aja ya 2019-2020-an. Terus kamu kan ngerasa sebagai orang Kalimantan, si Saranjana ini mulai diomongin, baru mulailah niat untuk melakukan pencarian. Iya. Di kapan itu? Tahun lalu kah atau? Pencarian ini aku lakukan di 2022 Desember. 2022 Desember berarti masuk baru ya, masuk fresh baru, ya? Iya, masih baru. Itu kamu kan udah nikah nih. Bawa suami kah atau izinnya susah kah atau gimana tuh? Tiba-tiba harus kesana kan? Enggak sih, santai aja sih, sendirian terus ngajak tim sama adik aku, udah gitu aja. Berberapa orang ke sana? 4 orang ke sana. Lalu apa yang terjadi? Apa langkah pertamanya mencari kota ini? Ada banyak sih yang terjadi dan banyak yang kutemukan di sana. Saranjana itu kan udah banyak cerita. Jadi yang pertama aku lakukan tentu menyusun pertanyaan. Menyusun pertanyaan yang kiranya nanti aku dapatkan jawabannya waktu ke sana. Aku dari Jakarta ke Banjarbaru itu naik pesawat dulu, kurang lebih 1-2 jam. Tapi kalau dari rumah ya 3 jam lah gitu. Terus sampai di Banjarbaru, aku nginep dulu semalam di rumah mama karena harus ke Kota Baru itu Kak butuh waktu
sekitar 8 sampai 9 jam lagi. Ini aku nggak ngerti. Banjarbaru ini kota juga? Kota juga. Oke, jadi ada kota baru, ada kota Banjarbaru. Iya. Dari Banjarbaru ke Kota Baru 8 jam. 8 jam. Oke, naik mobil dan harus menyeberang laut pakai kapal feri itu sekitar 40 menitan. Nah, dari pelabuhan nanti ke kotanya lagi, ke ibu kota Kota Baru yang namanya Kota Baru. Oke. Kenapa kamu bikin buku soal itu aja sih? Menjelaskan ini gitu. Ada kota baru, ada kota-kota baru. Soalnya aku gak ngerti kan. Terus. Kesana tuh dari pelabuhan kurang lebih 40 menit. Aku berangkat jam 2 siang, 2 sore. Nyampainya jam 12 malam. Di Kota Baru tadi. Nah ternyata kalau mau ke desa Oka-Oka, yang itu tuh pusat Saranjana. Jadi kayak gerbangnya tuh di situ Kak. Katanya? Katanya berdasarkan berita yang beredar ya. Di sana juga ada juru kuncinya gitu. Masih butuh waktu 4 jam lagi. Terus aku pikir kalau misalnya berangkat malam ini berarti nyampainya subuh dong gitu kan. Terus aku nginep tuh di situ. Di Kota Baru. Di Kota Baru, di hotel gitu kan. Nah waktu aku nyampe di sana, itu aku sempat ada kendala teknis sih. Karena laptop aku tiba-tiba nggak bisa nyala. Kayak bip. Sebelumnya pernah nggak? Nggak pernah sebelumnya. Nah nggak pernah sama sekali. Terus aku pikir ini mungkin kendala teknis kan. Terus udah jauh-jauh kesini masa nggak bisa pindah file atau gimana. Karena aku melakukan vlog dan podcast juga. Nah terus aku hubungin lah videografer aku, jangan lupa bawa laptop ya gitu. Videografer aku tuh dari orang lokal sana, dari Kota Baru. Besok ketemuannya. Besok ketemuannya di Kota Barunya, di hotel kamu kan? Iya di hotel. Paginya sekitar jam 6 kita ketemuan, terus aku ajak sarapan, barulah kita berangkat ke desa Oka-Oka. Nah ternyata tuh perjalanan estimasi 4 jam ya, ternyata jadi 5 jam. Karena itu jalannya masih bisa dibilang masih rusak ya, tidak beraspal gitu. Belum diaspal. Jadi mobil nggak bisa cepet gitu. Itu kan jomplang banget ya dengan cerita Saranjana, kota megah, metropolitan, sedangkan di sini benar-benar pelosok gitu, paling bawah Kalimantan. Pas sampai di sana, itu aku udah ada informan gitu. Jadi aku jadi intim juga warga sana, namanya Burhan. Warga desa Oka-Oka. Desa Oka-Oka, namanya Burhan. Dialah yang nyariin aku narsum-narsum yang buat nanti podcast gitu sama aku kan. Ngomongin Saranjana. Gimana cara dapetin Burhan nih? Karena kamu dari Jakarta, dari Depok berarti kan? Iya dari Depok. Selain aku punya teman-teman dari sana, aku juga searching-searching di ini kan di sosial media gitu. Ternyata Burhan nih ada orang desa Oka-Oka. Terus aku hubungin lah, boleh minta nomor WA-nya nggak gitu. Ternyata mau dia. Itu yang di antara foto yang kamu lampirin ke kita bukan? Iya ada Burhan di sana. Ada di situ. Ada. Coba boleh kita lihat Burhan. Ini kita boleh perlihatkan wajahnya? Boleh. Nggak masalah ya, iya, mereka udah setuju ya. Oh ini. Nah itu Burhan yang pakai baju biru. Gini. Iya. Burhan yang pakai baju biru. Ini juru kuncinya. Juru kunci pertama. Which is ini ya? Iya betul. Jadi ini juru kuncinya. Kalau juru kuncinya namanya? Pua Bella. Pua itu kayak kayak sapaan atau? Iya sapaan. Kayak Pak gitu ya? Bapaknya, anaknya berarti Bella. Bapaknya Bella. Misalnya Kak Radit berarti Pua Alea. Kalau bapak dia siapa namanya? Maksudnya nggak bisa pakai nama bapaknya ya? Nggak gitu ya? Nggak gitu. Berarti kalau aku dibilangnya Pua Alea. Karena aku bapaknya Alea. Alea gitu. Itu bahasa suku Mandar. Suku Mandar. Suku Mandar itu yang di Uka-Uka. Iya di Oka-Oka. Oka-Oka ya. Jadi Gusti Gina pergi ke desa Oka-Oka bersama videografer yang baru pertama kali kamu temuin juga kah? Pertama kali aku temuin. Freelancer yang dari sana lah ya. Datang ke sana, lalu ini posisi fotonya bener di desa Oka-Okanya? Itu di gerbang Saranjana. Jadi di belakang kami itu ada tebing. Nah itu tuh kata si juru kunci adalah gerbang menuju Saranjana. Gokil, ini fotonya di situ? Iya di situ. Berapa lama dari desa Oka-Oka ini? Ke sana. Ke gerbang ini? Ke gerbang ini paling sekitar 20-30 menit. Kalian ketemu di sana, ketemu Burhan tadi kan sampai situ ceritanya tuh. Terus apa yang terjadi? Nah terus kan diajakin Burhan ketemu sama Pua Bella. Ternyata mereka ini lagi kondangan di pulau seberang.
Aku udah nyampe desa Oka-Oka waktu itu. Terus si Burhan tuh nelpon karena sinyal di sana tuh kayak susah gitu, kayak hilang-hilangan. Jadi info dari dia telat masuk aku kan. Kak, jangan masuk desa Oka-Oka dulu kalau nggak ditemenin sama Puabela. Ternyata Puabela ini dari desa sebelah, Tanjung Lalak namanya. Ada desa lagi nih. Ada desa lagi nih, lagi kondangan di pulau seberang. Puabela lagi ngantri kambing guling nih. Bentar dulu ya, gitu ya. Lagi makan dulu lagi makan ya. Terus aku kayak, aduh gimana ya, udah sampai desa Oka-Oka lagi. Ya udah kita mundur lah ke penginapan kan di desa sebelah. Karena di sana nggak ada penginapan sama sekali. Di deskripsi desanya tuh gimana sih? Maksudnya kan kamu nginep di sana juga. Berarti apakah di situ ada motel atau nginep di rumah warga? Di rumah warga. Nggak ada hotel motel. Itu tuh kayak desa yang bener-bener terpencil sih menurut aku. Jalanannya juga masih tanah, samping kiri kanan hutan. Dan kalau desa Tanjung Lalak itu juga di tepi pantai, jadi kayak pesisir gitu. Berarti kebanyakan pekerjaan mereka tuh nelayan kan? Nelayan dan petani. Terus kamu tidur di salah satu rumah warga? Salah satu rumah warga. Itu yang ngurus semua Pak Burhan ini ya, Mas Burhan ini? Iya, Burhan ini yang ngarahin. Karena itu juga yang punya rumah itu masih kerabatnya dia gitu. Kebetulan ada kamar yang kosong di lantai 2, jadi bisa ditidurin. Gitu. Tidur di sana untuk menunggu Puan Bella selesai kondangan. Iya, Terus sekitar habis zuhur, Burhan dateng nih, udah selesai kondangan gitu kan. Oh ya udah kita ketemu Puabela. Nah dia tuh sempat ngasih tahu lah gitu kan, nanti ketemu Puabela di rumahnya aja, silakan tanya-tanya. Singkat cerita aku datanglah ke rumahnya Puabela. Di sana udah disambut sama beliau gitu kan, salam segala macam. Terus Puabela tuh sempat nanya aku kayak gini, bawa apa kamu kesini? Aku tuh langsung kayak, aku nggak ada bawa apa nih, maksudnya gugup kan aku ditanya apa. Nggak tahu maksudnya gimana nih. Iya, maksudnya apa gitu kan. Terus aku liatin Burhan kan, Burhannya ketawa. Dia bawa banyak pertanyaan, Pua. Dia cuman bawa pertanyaan, terus cuman bilang, iya Pua aku bawa pertanyaan karena kan yang ku bawa cuman itu. Bener sih. Nggak ada kelengkeng gitu nggak ya? Nggak ada, semangka gitu nggak ada. Nggak, maksudnya dia nanya itu tuh kayak apa yang mau disajikan atau apa, lebih kemana tuh? Nggak tahu, kayaknya cuma bercanda karena setelah dijawab Burhan kayak gitu dia cuma ketawa, mungkin bercandain aku. Sedangkan aku udah tegang duluan gitu Kak, karena kan mikirnya apa nih, apa bawa sajen apa gimana gitu kan? Soalnya kita nggak tahu kebiasaan adat orang di tempat lain kan kita nggak ngerti ya. Apa bertamu harus bawa sesuatu gitu. Tapi ternyata tuh bercanda lah ya. Iya bercanda ternyata. Dia ketawa-ketawa aja. Terus aku tanyalah sama Puabela, Pua aku izin ya kita ngobrol soal Saranjana, mau nggak? Oh mau, kata dia. Dia kan juga udah banyak lah di berita gitu diwawancarain orang. Oh dia ternyata juga udah sering diwawancarain soal Saranjana? Iya soal Saranjana. Mungkin media-media yang effort mau ke sana gitu kan. Tapi belum sedalam yang aku tanyain, jadi aku punya list sendiri kan. Jadi aku tanyain sama Puabela, Puabela itu kan katanya juru kunci. Puabela kayak dukun atau bukan gitu. Nanyanya langsung gitu ya, juru kunci ya. Puabela nih juru kunci Premier League nih. Dia jawab apa? Bukan, kata dia. Emang bukan dukun? Bukan, jadi kata dia tuh dia cuman kayak jembatan antara dunia manusia dengan alam Saranjana gitu. Berarti Saranjana itu juru kuncinya si Puabela ini? Ada 3 sebenarnya. Ada 3 juru kunci? Salah satunya Puabela. Salah satunya Puabela. Juru kunci ini tugasnya adalah membuka gerbang Saranjana? Apa gimana? Jadi dia tuh lebih kayak informan dunia manusia dan dunia Saranjana. Karena sering cerita itu ada orang-orang manusia yang hilang ternyata dibawa ke Saranjana. Biasanya kan keluarganya bakal nyariin tuh, datangnya ke Puabela gitu. Berarti Puabela ini bisa masuk ke kota itu? Bisa masuk. Oh gitu? Kalau dari cerita, aku tuh Kak waktu ke sana pas denger cerita di sana tuh kayak, gimana ceritanya gitu kan kayak tidak terbayangkan bahkan dari aku gitu. Terus aku tanya lah, Puabela emang Saranjana itu apa sih sebenarnya? Kata dia, Saranjana itu ya alam goib. Di sana dihuni sama berbagai bangsa, dari manusia, jin, termasuk juga bangsa kayak bentuknya ya mungkin kita sebut Bunian gitu, orang Bunian. Pernah dengar nggak sih Kak? Nggak pernah. Kalau Bunian itu tuh sebenarnya mitologinya di Pulau Sumatera dan Kalimantan sih. Itu tuh kayak
makhluk jin juga, sama kayak manusia tapi nggak punya filtrum. Oh yang ini ya, iya. Jadi kayak gitu. Kalau jin aja tuh kan kayak ada banyak lagi bentuk-bentuknya kan. Kayak beda kalau Bundian itu tuh specifically orang gitu loh. Tapi nggak punya filtrum. Terus aku bilang kan kalau si Puabella bisa masuk, kita nih orang manusia biasa bisa nggak sih ke sana? Oh bisa kata dia. Bisa masuk ke Saranjana. Bisa masuk, tapi ada 3 cara. Yang pertama itu dia tersesat. Makanya banyak cerita orang-orang yang nggak sengaja masuk ke Saranjana. Terus bisa pulang akhirnya. Nah, yang kedua itu terpilih. Dengan tujuan tertentu, misalnya kayak Puabella itu dipilih karena dia akan menjadi juru kunci kan. Atau kayak misalnya nih ada manusia yang disukain, mau dijadikan saudara atau dinikahin. Ya memang ada alasan lah gitu. Yang ketiga itu ditemenin sama juru kunci dan mendapatkan izin dari Saranjana. Berarti dia dong? Iya dia. Dia bisa membawa orang masuk kan? Iya menurut ceritanya dia bisa membawa orang masuk ke Saranjana kalau mendapatkan izin gitu. Oh jadi nggak bisa sembarangan, misalnya Puabella kayak lu mau ini nggak? Iya. Jalan-jalan nih gitu kan? Yo hangout gitu. Iya besok tanggal kejepit nih. nggak bisa tuh, harus dapat izin dulu dari Saranjana dulu. Iya. Yang ngasih izin di Saranjana siapa? Juru kuncinya kah atau ada apanya tuh? Kayak ada petugasnya gitu loh Kak. Oh itu beda lagi lah ya? Beda lagi, jadi kayak ada petugasnya terus ada pos imigrasi gitu katanya. Kayak ada pos imigrasi di Saranjana. Iya. Ada petugas imigrasinya. Pakai itu kamera yang bulat juga nggak? Mungkin ya kali ya dipoto dulu gitu. Gitu. Ada petugas imigrasi Saranjana. Semacam begitu. Jadi menurut si Puabella ada 3 cara tuh kalau masuk. Terus kataku kan gimana caranya biar masuk gitu kan? Kata dia bisa lewat gerbang Saranjana itu. Nah makanya aku minta ke sana dan Puabella emang ngajak tuh ke sana. Cuman yang bikin aku kaget banget waktu itu karena dia tuh tiba-tiba nelpon orang di samping aku dan itu katanya orang Saranjana. Dia nelpon orang pakai handphone? Pakai WA. Orang Saranjana bisa WA-an? Iya, aku tuh kayak aduh muka aku tuh mungkin di kamera kayak langsung bingung ya? Iya bingung kan? Kok bisa gitu? Kok bisa kan? Gitu kan? Apa emailnya sama di sana? Iya, pakai HP apa, pakai provider apa gitu kan? Iya terus dia bilang kan ini ada yang mau ke Saranjana itu dari ditangkap Jakarta. Di kamera tuh? Tangkap. Percakapan itu? Ada di percakapan itu. Bilang apa bilangnya? Ini ada yang mau ke Saranjana? Iya ada yang mau ke Saranjana. Iya dari Jakarta gitu. Namanya Gina gitu kan. Oh ya udah ajak aja dulu ke gunungnya gitu. Itu kedengeran suaranya? Ajak aja di gunungnya kan. Kadang kalau teleponan kan suaranya suka agak keras. Kedengeran dia pakai mikrofon kan. Enggak si lawannya? Iya kedengeran. Kedengeran. Suaranya kayak orang biasa? Laki-laki. Laki-laki kayak usia mungkin 40 tahun 50 tahun. Orang Saranjana? Iya katanya orang Saranjana. Aku tuh kayak Burhan itu orang Saranjana gitu kan. Iya katanya. Terus tuh aku penasaran kan nomor handphonenya nih gimana. Terus Puabella, wah boleh gak aku lihat nomor handphonenya gitu kan. Dikasih lihat kan. Dikasih lihat nomor handphone orang Saranjana. Nomornya ada berapa ininya? Sama 08 kayak kita, sekian sama. Cuman kayak terdiri dari 1 nomor aja. Nggak ngerti maksudnya? Aku nggak boleh ngasih tahu sih. Ya oke. Tapi jadi, intinya nomornya sama gitu ya? Iya 1 angka aja sama semuanya. Oh iya? Iya. Tapi 08 dulu, tapi 1 angka aja. Yang bener? Sumpah beneran. Aku tuh sampai ngecek di get kontak Kak. Jadi kayak pas pulang tuh kan kayak, hah? Kamu ngecek orang Saranjana di get kontak? Yang bener. Kan kayak gitu kan, kita sebagai bener gak sih gitu loh. Kamu cek di get kontak? Iya, Apa yang keluar di get kontak? Banyak. Ada orang Saranjana, ada hantu, ada jin, tulisannya gak tahu. Kayak gitu-gitu ada nama-namanya. Aneh juga ya? Aneh, sebenarnya itu aneh banget sih. Tapi ada nulis jin. Ada jin, orang Saranjana, orang kota gaib gitu. Itu aneh sih tapi. Aneh kan? Soalnya kalau katakanlah aku pernah beli nomor soalnya. Nomor aku beli itu nomornya lumayan bagus, ada angka yang berulang, itu aja 5 juta. Tapi itu bener-bener kayak sampai akhir. Kayak misalnya cuma 2 nomor yang sama gitu loh. Kalau ini kan 1 nomor yang sama sampai belakang. Itu bisa aku bisa lihat bisa ratusan juta itu.
Oh gitu? Ya kalau beli ya. Iya kalau beli ya. Kecuali kalau di Saranjana memang semua nomornya emang kayak gitu kan. Maksudnya kayak nomornya nomor semua sama gitu kan. Kan kita nggak tahu juga. Itu aneh sih. Aneh kan? Aneh sih, aneh. Aneh banget. Terus? Singkat cerita tuh setelah aku menanyakan tentang Puah Bella kayak sistem pemerintahannya gitu kan. Di sana raja apa presiden? Apa kan? di sana? Katanya sama kayak kita. Jadi mereka itu demokrasi, jadi dipimpin oleh presiden. Oh ini negara sendiri berarti? Iya semacam kayak gitu. Jadi ada di Saranjana itu pun juga kalau versi Puah Bella ya, soalnya versi Juru Kunci lain agak sedikit berbeda nih gitu. Ada yang kerajaan, ada yang presiden. Jadi ada yang harus pemilu juga. Oh apa dua-duanya? Kan ada yang presiden dan raja sama kan? Maksudnya kayak di Thailand kan kayak gitu kan? Ya kurang lebihnya sih kayak gitu sih. Sampai Puah Bella bilang dia ngeluarin KTP kak. KTP Saranjana? Ini saya juga kalau pemilu milih di sana. Itu ada di situ tahu fotonya KTP-nya. Capresnya 3 juga di situ. Nanti ada debat capres. Ini aneh sih. Aneh kan ini pengalaman baru banget sih buat aku gitu. Oke. Berarti kamu pasti minta masuk dong. Iya. Apa yang terjadi itu? Nah terus aku dibawa ke sana kan dari rumahnya dia itu kira-kira sekitar 30 menitan, 30-40 menit. Kita mobil tuh nggak bisa ke desa Oka-Oka, harus naik motor. Jadi menelusuri jalan sampai ke ujung desa, terus ke pantainya. Nah terus di pantai itu kita parkir, kata si Puah Bella ini namanya Gunung Saranjana. Oh jadi emang Saranjana itu secara nyata emang ada ya, tapi gunung gitu, bukit kecil. Iya kata dia, kita ke sana. Nah itu tuh udah mau maghrib sih sebenarnya, kayak jam 5-an gitu kan. Terus waktu mau ke sana tiba-tiba tuh Puah Bella kayak sibuk teleponan lagi kak. Kayak apa nih kataku kan telepon kayak gusar gitu. Terus kata dia ini Putri Saranjana yang nelpon. Oh putrinya. Putrinya. Belum lagi selesai kekagetan aku yang tadi. Ini kayak langsung ada apa lagi ini gitu. Ini kamu dokumentasi ada semua nih? Ada semua. Dia nelponan sama Putri Saranjana apa ada? Oke. Lalu. Ada, terus aku kayak ini putrinya mau ngomong sama Gina katanya kan. Aku langsung gemeteran kayak ini Putri pak, orang yang aku ngaku Putri gitu kan. Kayak masih kaget juga. Percaya lah masih lah gitu pada saat kan. Itu. Terus dikasih teleponnya ke aku. Terus dia telepon, Gina kamu kata Puah mau masuk Saranjana ya gitu. Oh iya kak, kalau boleh kataku kan gitu. Kamu manggil Putri kakak. kayak ngomong ke Mbak Hokben ya. Iya kak. Iya aku kayak kakak lagi. Kamu kenapa nggak iya Tuan Putri kan gitu kan? Refleks kak, sedangkan kayak. Tapi gue pakai kakak. Ya kan biasanya kayak iya Tuan Putri. Iya kak. Iya pakai kakak lagi. Oke, tapi suaranya kayak gimana si Putri Saranjana ini? Suaranya itu menurut aku, dia itu tuh menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang baku? Baku ya cara ngomongnya, terus juga nadanya tuh lemah lembut gitu. Ada dialeknya? Nggak ada. Nah itu kalau misalnya dia orang daerah, pasti tuh aku ngenalin gitu kan dari orang Kalimantan. Atau ya memang dia orang luar aja sih, maksudnya luar dari pulau. Jadi cara ngomongnya itu bener-bener kayak, Gina, kamu kata Puah ingin melihat kota Saranjana, gitu kan? Aku dulu langsung kayak, iya kalau boleh gitu. Iya. Nah, terus oh gitu, terus kata dia, kasih lagi handphonenya ke Puah gitu. Dia teleponan lagi sama Puah. Nggak tahu tuh mereka cukup lama tuh sampai akhirnya mau agak maghrib ya. Oh lama mereka ngobrol? Iya lama, aku nggak tahu apa yang diperdebatkan. Mungkin soal diizinin apa enggak gitu. Iya kayaknya sih. Terus kan diarahin sama Burhan, yaudah kita kesana aja ke depan gerbang itu gitu kan. Terus Puah tuh udah selesai nelfon, dia cuma ngasih tahu ini gerbangnya. Tapi orang Saranjana mau minta foto kamu. Jadi aku difoto dulu tuh sama Puah, makanya foto bertiga itu. Oh ini foto ini adalah untuk dikirimin sesuai permintaannya. Tapi ini kelihatan masih agak terang ya berarti ya, jam 5 tuh masih agak terang. Ya? Oke di foto nih jebret. Di foto jebret gitu kan. Terus kayaknya hari ini kamu nggak bisa ya karena ada beberapa hal yang tidak diceritakan sama Burhan gitu. Aduh sedih banget tuh. Iya aku tuh kayak udah hampir aja aku kayak kalau masuk nih ke kotanya gitu kan. Oh ya udah masih ada waktu, mungkin besok atau lusa nanti kesini lagi. Oh ya udahlah gitu kan. Terus singkat cerita, aku, Puah, Burhan, dan tim aku balik lah
karena itu udah mau maghrib juga. Ke desa Oka-Oka di rumah warga? Ke desa Tanjung Lalak. Oh yang nginepnya di situ ya? Nginepnya di situ. Nah sepanjang jalan tuh kan Puabella ini tuh buka kaca mobilnya dia kan. Dia kalau ketemu warga tuh kayak disapa-sapa gitu loh, kayak udah terkenal gitu. Iya itu kayak berarti Puabella ya, pikiran aku ya berarti orang yang emang dihormatin gitu ya di sini gitu. Maksudnya bukan orang yang biasa aja gitu kan. Oke lah. Terus tuh balik nganter Puabella, aku malam ke rumah warga. Kita tuh ngecek video tuh. Ngecek video. Ternyata si videografer aku tuh bilang, aku penasaran banget deh Kak sama yang cewek ngaku Putri Saranjana tadi, kata dia. Karena kayaknya orang sini tuh, kalau dia orang sini, dia tuh gak bakal ngomong kayak gitu. Logatnya? Logatnya. Terus bahkan suku Mandar sana tuh gak bisa bahasa Banjar. Dan bahasa Indonesia agak kesusahan. Itu juga jadi salah satu tantangan aku sih melakukan perjalanan ini. Nah terus tuh kita dengerin suaranya gitu kan. Kita dengerin, iya ya. Kita tuh udah kayak berspekulasi gitu malam ini. Ini beneran ya Putri Saranjana atau bukan gitu kan. Tapi masih belum dapat jawaban kan. Karena besok hari itu aku masih ada wawancara dengan juru kunci kedua. Oh ada lagi? Ada lagi, masih banyak Kak. Totalnya ada 15 narasumber. 3 diantaranya juru kunci. Nah keesokan harinya nih kayak aku tuh ketemu sama Ibu Saniah namanya. Dia juru kunci kedua. Nah setelah aku ngobrol. Ada fotonya di sini? Ada. Oke, sambil cerita aja. Dia cukup sepuh sih ya, dan dia ini juru kunci yang tinggal di desa Oka-Oka. Nah waktu itu setelah ngobrol banyak sama beliau, aku diajakin sama beliau tuh ke Gunung Saranjana lagi. Nah, ke tempat yang kemarin dong? Ke tempat yang kemarin. Di sana Ibu Sania tuh sempat kayak komunikasi gitu sama orang Saranjana. Ini? Iya betul. Dia sempat komunikasi gitu dan telepon lagi? Enggak. Jadi di depan sana tuh kayak orang kesurupan, bukan kesurupan, kayak remediasi gitu loh Kak. Pernah nggak sih ngelihat? Ya kan kayak gitu-gitu. Aku di sana ya ngambil footage kan, stok video gitu, segala macam. Ketika aku, ini agak sedikit lompat waktu ya. Ketika aku di Jakarta, aku tuh nemu satu video. Jadi di video itu tuh ngerekam suara aneh. Nah jadi waktu itu kejadiannya tuh kayak gini, kan harus, ini bukit ya. Aku tuh berdua di sini sama videografer aku, yang lain udah di depan, Bu Sania, Burhan dan Pak Jahar di sini. Kita tuh cuma berdua nih di sini. Tapi waktu itu si videografer aku tuh kan lagi ngevideo kayak gini, seret gitu. Nah waktu dia ngevideo tuh ada suara orang kayak ngaji atau kayak bersenandung gitu. Terus aku mikir kan, apakah itu dari tim aku gitu kan? Enggak. Udah aku konfirmasi bukan, dan mereka juga tahu kalau misalnya lagi video di ini kan nggak boleh nyanyi ya, saya masuk suara gitu. Terus masih penasaran, aku tanya lagi lah ke Burhan. Aku tanya Burhan, itu suara kamu bukan? Karena suara cowok kayak gitu. Ada videonya sih. Kata Burhan, bukan, itu bukan suara saya. Lagian pada saat itu saya nggak pakai mic dan posisi udah jauh gitu kan. Jadi nggak mungkin masuk kamera gitu suaranya. Sedangkan aku tuh cuma berdua di posisi itu, antara videografer atau aku gitu kan. Terus aku pikir, apa mungkin ini nih suara dari orang mau azan zuhur gitu kan. Seingat aku sih itu tuh masih pagi. Nah aku cek lah, kan kelihatan ya tanggalnya, jamnya. Itu tuh masih jam 9 pagi, 9.55 gitu. Lalu aku cek ke video selanjutnya yang cuman beda beberapa detik, jadi nggak sampai 1 menit, cuman beda angle dari sini nih, terus ke sini gitu kan. Di video kedua ini tuh nggak ada suara itu, jadi cuma ada di video ini. Terus aku tanya kan ke Burhan, itu suara apa Burhan gitu kan? Mungkin tuh suara dari Saranjana kata dia, mungkin hadiah. Dia bilang boleh aja sih di-share gitu kalau misalnya mau dijadikan bahan promosi atau gimana gitu. Mungkin hadiah buat Gina udah kesana katanya. Karena kalau dari suara masjid pun itu kan bukan jam menuju zuhur. Terus juga jarak dari bukit itu ke masjid itu jauh banget gitu. Tapi ada suara samar yang kita nggak tahu apa. Iya nggak tahu apa. Makanya aku ketika lempar ke netizen kan aku bilang aku nggak tahu nih suara apa. Siapa tahu kan ada yang tahu. Coba deh. Terus orang bilang? Iya mereka juga bertanya-tanya sih itu suara apaan karena kedengeran. Kalau kamu mau denger tuh kayak Dan itu baru tahu setelah kamu balik ke Jakarta kan? Iya baru tahu setelah pada saat itu Jakarta. semua berjalan biasa aja kan? Biasa aja. Oke, itu si ibunya mediasi nih, ya kayak kesurupan gitu kan? Iya. Abis itu apa yang terjadi? Nah dia tuh
kayak di mediasi itu tuh kayak mau diajak lagi sama si orang Saranjana buat ke alam situ gitu kan. Tapi dia bilang kayak nggak mau gitu. Udah cukup sini aja, dia cuma mau bertamu aja. Udah gitu aja sih. Terus busannya paling bercerita kayak pengalaman dia gimana jadi juru kunci gitu. Terus juga ya banyak hal-hal yang terjadi secara tidak masuk akal ya di desa itu. Misalnya kayak orang hilang atau ada kapal terdampar juga pernah yang nggak bisa pergi lagi. Itu pasti nemuin Ibu Sania. Oke, terus itu juru kunci yang kedua. Iya, 2. Berarti juru kunci kedua pun juga belum bisa ngebawa kamu ke sana. Iya. Karena kalau dia lebih kayak belum saatnya atau gimana tuh? Apa kata si ibunya? Iya sih, belum, kayak ada persyaratan gitu sih belum biasanya. Bisa ya. Okay. Ada juga syarat-syaratnya gitu buat masuk, kayak harus ada dupa segala macam gitu-gitu. Tapi di antara 2 juru kunci ini, dengan pengalaman mereka pernah bawa orang nggak? Tapi menurut mereka? Kalau dari ceritanya Puabella pernah. Kalau Puabella ya, kalau misalnya si juru kunci yang lain itu lebih kepada komunikasi gitu loh. Kayak secara mungkin bahasa kekiniannya astral projection kali ya. Oh, jadi kayak keluar dari badannya. Gitu. Tapi kayak di antara narsum kamu ini ada yang pernah ke sana selain juru kunci? Ada beberapa orang, dan itu udah cerita juga ke aku gitu. Mereka tuh ke sana terus bisa pulang. Berarti ini ada 2 juru kunci. Sebelum ke yang kesana dan balik ya. Yang ketiga kan kamu juga wawancara ini? Bener? Wawancara. Iya. Yang ketiga iya. Kalau itu pengalamannya gimana? Pengalamannya kalau dia tuh, aku sedikit bocorin aja kan. Yeah. Dia lebih kayak healer. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit gitu di desa-desa itu, dia bisa menyembuhkan dengan benda yang dia punya dari Saranjana. Oh ya? Dan ada kayak mantra-mantranya. Bendanya ada di foto ini? Ada di foto itu. Yang ini? Bukan, itu punya Puabella. Itu juga benda dari Saranjana. Tuh di mandamnya ada tulisan Saran. Aduh, gue merinding gue ngeliat beginian. Oh, ini Saran. Saran tuh Saranjana maksudnya? Kata si Puabella. Berarti ini ada apa, pisau ya, belati ya? Mandau. Oh, mandau. Namanya mandau ya? Senjata tradisional di Kalimantan. Ininya, bendanya? Ya. Oh, ini untuk menyembuhkan? Ya menurut dari cerita beliau sih seperti itu. Dapatnya dari Saranjana. Dari Saranjana. Yang juru kunci ketiga ini cerita nggak pengalaman dia ke sana? Dia ngeliat apa di situ? Cerita sih. Sama. Gak boleh juga nih, apa gimana nih? Deg-degan gue. Apa-apa. Udah aku tulis semuanya kok di buku, jadi boleh aja. Jadi memang dari ceritanya ya memang kota Saranjana itu dibandingkan kota baru ya Kak, yang daerah biasa itu lebih maju metropolitan. Tapi lebih maju dari Jakarta katanya gitu. Lebih maju dari Jakarta? Jakarta. Jadi kayak memang terlihat bangunan-bangunannya tuh kayak bangunan ratusan lantai, puluhan sampai ratusan lantai. Terus juga untuk bangunan-bangunan secara arsitektur ya, untuk wilayah kerajaan itu lebih gemerlap. Jadi kayak berlapiskan emas gitu-gitu. Ada jembatan yang gemerlap gitu. Kalau dari cerita mereka gitu Kak. Itu kan tadi juru kuncinya. Orang yang pernah masuk terus balik lagi, berapa orang yang kamu wawancarain? Berarti itu kurang lebih ada 12 yang ada di buku. Sebenarnya ada lebih sih, tapi akhirnya aku nggak masukin gitu. Kamu pilih 12 lah ya. 12. Gitu. Ada nggak salah satu cerita yang paling menarik menurut kamu di antara 12 orang ini yang pernah ke sana? Ada. Apa tuh? Ini paling menarik tuh menurut aku ya pribadi, karena dia ngalaminnya bertiga. Bertiga bareng teman-teman dan hampir ditahan di Saranjana. Berarti kamu ketemu tiga-tiganya atau hanya salah satu? Salah satu. Tapi yang ngalamin 3 orang nih? 3 orang. Bahkan gara-gara kejadian itu dia gak pernah lagi mau deket-deket ke daerah Gunung Saranjana itu. Kayak trauma gitu buat dia. Gimana ceritanya tuh? Nah namanya ini Ismail. Pak Ismail. Jadi dia cerita pada tahun 2010-an kalau gak salah. Dia sama teman-temannya itu mau mencari ikan, karena kan masyarakat di sana kalau nyari makan ya nyari ikan kan. Nah nyari ikannya ini nunggu laut surut, kemungkinan tengah malam. Mereka janjian sekitar jam 8 di rumahnya Nur Sugi. Jadi ada Ismail, Nur Sugi sama Nurdin. Nah
Yang cerita ini namanya Ismail. Mereka janjian di sana ngobrol-ngobrol gitu kan, sebat lah bapak-bapak gitu. Terus mereka udah mau tengah malam kita OTW ke Gunung Saranjana, ke pantainya. Mereka naik motor bonceng 3, pakai motornya Ismail. Pas mereka naik motor gitu, ngelewatin jalan kecil gitu kan di desa, sampai melewati masjid kecil di desa Oka-Oka itu. Tiba-tiba tuh motor yang tadinya gasnya stabil, cepat gitu kayak melambat sendiri. Padahal gasnya tuh masih konstan gitu kan. Melambat, terus mereka bingung kan. Kenapa? Terus ngeliat di depan tuh ada sosok hitam besar banget kayak setinggi pohon kelapa lah gitu. Mereka tuh bingung. Abis ngelewatin sosok itu dengan kayak slow mo gitu kan, melambat gitu. Stop dulu nih bertiga, lihat-lihatan. Ini kenapa ya? Kok perasaan gak enak gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting kita cari makan buat keluarga. Lanjutlah mereka. Lanjut, masih cukup jauh tuh perjalanan sampai ke pantai Saranjana. Nyampe di pantai, diparkirkan motor itu. Mereka parkiran. Kan ada bawa alat-alat ya, ada tombak, ada jaring, ada ember gitu. Mereka bertiga nyarilah ikan. Terus waktu jalan-jalan gitu Kak, tengah malam, tapi cahaya bulan tuh masih lumayan menerangi gitu kan. Si Nurdin apa Nursugi gitu, langsung teriak-teriak. Si Ismail ini dipanggil Gondrong, drong gitu. Drong, tombak gitu. Ada kepiting gede nih. Terus si Gondrong, si Ismail ini kayak, oh iya nih kepitingnya gede banget gitu Kak. Terus dia tombak gitu kan. Tapi ketika abis dia menombak itu, dia bilang ke aku tuh seketika dia tuh langsung kayak kosong perasaannya tuh. Kayak nggak tahu aku siapa, aku di mana gitu. Kayak langsung kosong gitu kan. Terus si Nurdin ini, Drong, sadar Drong gitu. Baca syahadat gitu kan. Oh iya, udah oke, kita lanjut lagi nyari ikan gitu. Mereka berjalan lagi sampai agak mendekati Gunung Saranjana tuh Kak. Ternyata ada 4 ikan yang gede banget. Dan kepalanya tuh kayak ngumpul di tengah. Jadi kayak ikannya tuh kayak gini-gini loh. Nah, 4 menuju gitu. ke satu titik lah ya. Oh tuh ada ikan gede tuh. Wah ini rezeki nomplok nih kita malam ini. Abis ini mungkin kita gak usah nyari lagi. Udah cukup buat masing-masing keluarga gitu kan. Tombak. Kan si Gondrong nih tugasnya nombak. Terus kayak nombak. Pas mau ditombak gitu, ikannya tiba-tiba hilang. Pas tiba-tiba hilang, si Ismail ini ngerasain lagi tuh feel kayak kosong gitu. Dia tuh langsung kayak bingung. Kayak gak ingat lagi siapa dirinya, gak ingat lagi dia tinggal di mana, atau kehidupannya tuh gak ingat gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliatin sekitarnya, dia ngeliat temannya itu udah ganti baju. Jadi ganti baju serba oranye, kayak pakaian tahanan. Ini si Gondrong yang lihat kan? Gondrong yang lihat. Jadi celana selutut, tangan pendek gitu kan. Terus dia ngeliat juga temannya. Temannya ini kayak bingung juga kayak orang bener-bener hilang kesadaran gitu kan. Dan ternyata suasananya itu bukan lagi di pantai Kak. Tapi kayak di taman, ada kolam besar gitu. Terus di samping kirinya itu ada bangunan tinggi-tinggi gitu. Kayak perkotaan gitu ya. Terus ternyata ada suara Nurdin kalau gak salah yang baca syahadat gitu. Kayak ada samar-samar suara temennya itu. Mereka berdua ini kayak saling lihat-lihatan kan. Oh ada suara temen nih nyuruh baca syahadat. Dengan susah payah katanya tuh kayak kelu gitu loh. Mau bersuara. Bisa, ya? Terus coba asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Keucap tuh syahadat. Tiba-tiba berubah lagi kayak di pantai. Nah balik di pantai nih. Terus mereka kayak, tadi kenapa ya gitu. Oh mungkin kita halusinasi atau apa gitu kan. Lanjut. Ikan dia udah hilang nih gitu kan. Udah lanjut lagi mereka. Beberapa langkah kemudian kembali lagi kayak gitu. Langsung baju tahanan lagi dan langsung berubah lagi suasananya. Jadi kayak berpindah dimensi gitu loh Kak. Berpindah dimensi dan lagi-lagi ada perasaan kayak hilang gitu loh, kayak bingung. Terus tuh lagi-lagi temannya baca syahadat. Pokoknya ada satu teman yang selalu mengingatkan baca syahadat. Setiap kali dibaca syahadat itu mereka kembali ke dunia nyata. Nah sampai beberapa kali kemudian mereka masuk dunia nyata, dunia alam sana ke dunia nyata gitu kan bolak-balik. Ada di kesekian kalinya ada 4 orang pria yang badannya gede-gede gitu, bertato, marah-marah di hadapan mereka. Jadi kayak dasar manusia-manusia ini katanya. Udah kita kurung aja mereka, kita tahan gitu. Terus mereka itu bertiga ini bingung kan kayak ini siapa gitu kan, marah-marah. Udah kita bawa ke sini kita tahan gitu kan.
iya nih dasar pencuri mengambil ikan di kolam aku katanya. Terus mereka kayak berantem gitu kan. Yang berempat nih kayak, ayo kita bawa gitu kan. Yang bertiga, satunya baca syahadat gitu. Nah, situ ya dia selalu mengingatkan kan. Kayak mungkin dia paling sadar di antara yang bertiga ini. Nah, ketika mereka balik ke dunia nyata, udah mau pulang, balik lagi ke dunia Saranjana. Dan itu berkali-kali sampai 10 kali. Sampai di ke-10 kalinya, waktu mereka itu ketemu lagi dengan 4 preman tadi. Ismail sih nyebutnya preman, dia nyebutnya. Preman ini marah-marah, itu tuh ada 1 orang lagi yang serba pakaiannya tuh kayak jubah, bukan jubah sih, tunik ya. Kalau laki-laki yang celana panjang terus tunik kayak pakaian Islami gitulah. Warnanya serba kuning. Terus dia kayak lebih bijak gitu loh. Jangan katanya jangan ditahan, kasihan. Mereka kan cuman mau cari makanan buat keluarga gitu. Tapi yang berempat ini nggak bisa, mereka ini udah ngambil ikan saya di kolam ini gitu kan, harus ditahan. Paling enggak harus dibawa ke raja dulu. Raja Saranjana. Terus kata si laki-laki berbaju kuning ini, oh raja masih seminggu lagi keluar gitu, seminggu lagi baru balik. Terus kayak si Nurdin, Nursugi dan juga Ismail kayak langsung, seminggu? Ini kan kata orang kalau ini Saranjana kan ada perbedaan waktu, seminggu di sini. Jangan-jangan kita pulang nanti bisa beberapa tahun. Itulah yang bikin mereka takut gitu. Nah setelah si orang baju kuning ini dengan 4 preman ini kayak melakukan komunikasi, mungkin mediasi gitu ya, mereka gini. Akhirnya bertiga ini tuh kan nggak terlihat lagi karena mereka sibuk sendiri. Mereka melipir nih, cari motor kita di mana gitu. Pas nunjuk tuh ada motor kita kayaknya di parkiran itu. Itu tuh banyak motor juga, banyak mobil transportasi lain gitu. Akhirnya nemu nih motornya si Ismail. Ayo gitu, naik. Nah waktu digas tuh nggak bisa. Kayak nggak bisa, kenapa nih? Terus temannya bilang, oh bisa. Udah bisa yuk lanjut. Pas digas dan udah baca syahadat, mereka kembali ke dunia nyata di pantai Saranjana. Nah mereka langsung pulang tuh Kak, langsung ngegas pulang gitu kan. Udah berhasil nih ya. Ini kan bertiga ya? Bertiga. Berarti naik motornya bertiga? Bertiga. Oh emang bertiga gitu? Emang bertiga, jadi kayak bonceng 3. Satu duduk samping ini? Oke, terus. Terus pulanglah mereka dengan perasaan yang kacau gitu kan. Nyampe lah di rumah Nurdin, Nursugi gitu, mereka ya gila tadi tuh pengalaman apa kapok lah kesana gitu kan. Kata Ismail nggak mau lagi. Tapi dia tuh bingung ngelihat temannya yang berdua ini tuh kayak ngobrol sendiri. Kayak ngobrol dengan orang yang nggak ada orangnya. Jadi si Ismail ini kayak sadar sendiri, sedangkan temannya tuh masih ngobrol nggak jelas gitu loh Kak. Di rumah? Di rumah, udah di rumah. Kayak enggak ini kayak gitu. Pokoknya dengan bahasa mereka lah gitu kan. Terus si Ismail, udahlah daripada pusing, udah tengah malam juga, udah mau subuh gitu kan. Dia memilih pulang. Si Ismail pulang, keesokan harinya barulah ketemuan lagi kan sama temennya ini. Kemarin tuh gila banget ya gitu pengalaman kita, ini aku gak bakal mau lagi deh kesana, kata Ismail. Terus kenapa kalian tadi malam tuh masih kayak ngobrol-ngobrol gitu di sana, di rumah, ada apa? Oh ternyata salah satu dari temannya Ismail, kayaknya Nurdin apa Nursugi ya. Pokoknya itu mengambil batu kristal di Saranjana. Tanpa sepengetahuan Ismail. Kebawa sampai dunia kita. Iya, sampai ke rumah. Nah makanya si orang Saranjana ini tuh ngikutin sampai rumah. Berarti tuh ngobrol tuh ada orang Saranjananya. Ada orang Saranjana. Kenapa Ismail itu nggak lihat? Karena Ismail itu udah dibebasin. Dan nggak tahu. Karena kan gini alasannya, Ismail itu nombak karena disuruh sama temennya gitu. Dan dia nggak mencuri kan. Sedangkan yang mencuri itu adalah temennya. Dan teman satunya itu melindungi temennya gitu. Makanya cuma berdua ini. Nah akhirnya dikembalikan? Dikembalikan. Kayak udah hilang aja gitu bendanya. Berarti 3 orang ini masih tinggal di sana? Masih di sana. Tapi kamu ketemunya sama Ismail. Gondrong nggak? Gondrong saat itu. Makanya drong-drong gitu. Yang mana sih? Yang mana sih dia? Yang pakai baju apa nih? Putih. Oh ini, iya gondrong sih. Iya kan? Iya. Nah. Oke, jadi Ismail ini pergi sama 2 temennya. 2 temannya. Dia yang nombak kepiting, masuk ke sana, udah bisa balik, temennya nyolong. Temennya nyolong.
Dua temannya lagi tapi kamu gak ketemu ya? Gak ketemu. Kayaknya seru ya kalau ketemu dua temannya lagi gitu ya. Tapi masih tinggal di sana? Kayaknya sih masih di sana sih. Kemarin aku tanya katanya lagi keluar gitu, lagi nggak di desa. Wow, gila. Oke. Banyak kan cerita-cerita banyak banget. Yang membagongkan. Banyak banget. Jadi semua itu kamu rangkum di buku ini. Iya. Kayak cerita-cerita tadi. Kayak si Ismail ini juga ada di buku ini. Ada di buku. Okay. Dan itu pun juga baru yang baru kita ceritain singkat kan baru 4. Iya. Dari 15. Dari 15. Okay. Dan 2 juru kunci tadi kan Bu Sania sama Kaigana itu kok nggak cerita detail kan, cuman kayak dia siapa aja gitu. Okay. Cerita dia juga panjang sebenarnya. Di buku ini ada. Di buku itu semuanya. Ini juga ada gambar-gambarnya. Ini mungkin kamu bawa juga ya. Ada petanya, ada kamus. Kamus, soalnya aku ada wawancara sejarawan Kalimantan Selatan. Oh, jadi kamu ada aspek sejarahnya juga. Iya, betul. Karena dia emang meneliti Saranjana dari segi sejarah gitu. Wow, ini semuanya ada di sini. Iya, aku lampirin semua dokumentasinya di sana. Wow. Terus yang kalau di YouTube kamu, apa yang kamu ceritain? Iya, kalau di YouTube kan mungkin pengalamannya lebih ke visual ya. Jadi teman-teman tuh misalnya masih penasaran gimana sih Saranjana, ceritanya apa aja, apalagi kesaksian dari para saksi hidup gitu. Kalian bisa ngelihat langsung perjalanan aku di sana, kayak medannya gimana. Kayak dibikin kayak semacam vlog gitu. Kayak vlog. Terus juga ada podcastnya. Jadi ngedenger langsung tuh dari narasumber, walaupun mereka kebanyakan juga pakai bahasa Mandar, tapi udah aku kasih subtitle. Iya. Apa yang kamu pelajari dari rangkaian pencarian ini? Berapa hari ini? Totalnya di Kalimantan 2 minggu. 2 minggu. Setelah 2 minggu itu balik ke Jakarta, apa yang kamu kamu pelajarin tuh? Aku lebih kayak mengenal daerah aku sih. Karena tadinya kan aku walaupun tinggal di Kalimantan Selatan, tadi aku berpikir kabupaten Kota Baru itu penduduknya kebanyakan dari suku Bugis, aku pikir, dan nggak ada kaitannya dengan Banjar gitu. Ternyata cerita dari Puabella, dia bilang orang Saranjana itu kalau misalnya merasuk ke warga lokal itu bukan suku Banjar ya Kak. Jadi mereka tidak bisa berbahasa Banjar, itu bakal ngomong bahasa Banjar. Nah ternyata memang dari segi sejarah itu ada kaitan. Terus juga aku banyak belajar tentang budaya baru sih dari warga di sana. Sama kayak sudah selama ya saya meninggalkan Kalimantan, masih banyak jalan-jalan yang rusak gitu. Masih tidak signifikan gitu pembangunannya. Mungkin masih proses. Wah, ini kritik juga nih buat pihak-pihak bertanggung jawab. Jangan mau kalah sama Saranjana. Iya dong. Bisa tingkat 100 kan? Ya kan, udah bagus banget. Oke, thank you Gusti Gina. Terima kasih udah datang ke sini. Kalau ada yang mau beli bukunya, bisa di toko-toko buku sudah tersedia. Bisa langsung dicari aja. Kalau mau nonton YouTube-nya juga boleh. Itu ada podcast dan lain-lain. Ada lagi mau disampaikan? Buat kalian yang penasaran gimana perjalanan aku, kalian bisa ikutin di channel YouTube aku. Totalnya mungkin akan ada 15 episode. Tapi kalau kalian pengen yang tahu lebih detail lagi yang banyak terjadi di luar kamera, karena kan nggak 24 jam nih aku pakai kamera, itu semuanya ada di buku Mencari Saranjana. Ada cerita-cerita dari lokasi-lokasi yang aku datangi dan juga cerita dari narasumber, jumlahnya kurang lebih 15 orang, termasuk 3 juru kunci diantaranya. Terima kasih. Sama ada ilustrasinya, biar bisa dibayangin juga ya? Iya, ada ilustrasi, ada video, ada foto. Video di YouTube ya. Sip. Thank you Gusti Gina. Terima kasih juga yang udah nonton ya. Dadah semuanya. Dadah.